Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi susadana wa karomar wa aswana ali Sayyidina Rasulullah Rasulullah Fatimah Zahra Sekali Jinani Azari Syafi'an Nabi Maliki Hambali Manawi Rabi Jamil Bukala Hadisin wal Qur'an wal Mubassirin bi Masarikil Andila Makaribiha Sayyidina Muhajir Ahmad Bisa Pakai Kata Muhammad Wali Wali Asuni Hapura Ajmain Sumaila Arwahi Walidina Mahatina Wajadadina Masyaina Wajamil Muslimina Muslimatan Allah ya Gafirulahum wa yarham wa yu'li darajatim wal jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin binar. Wa bi sanadil muttasili ilal muallifi rahimallahu ta'ala wa daman nafa'a bi ulum fid dharaini amin. Aqala Bismillahirrahmanirrahim. 98 ya. Wastahlil aklan ma musallin wa hullila ay fa'alaika wa in kunta laka himmatun fi ibadatillahi ta'ala anta jatanibal harama wa subhata fi aklika wa musallaka wa saubaka wa saubika li arba'ati umurin. Al awalu adamu ihtilafi ada muhtilafil a'immati fi sihhatiha wa dzalika annal imama Ahmada rahimallahu zahaba ila adami sihhati salafil makanis wa wisaubi wil magsubi awil masruki wasani hazaran min nari jahannama. Qala Allah ta'ala innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zuluman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Ya, lanjutan bacaan kita masih ya bicarakan ya masalah ya dalam ya bab tasawuf nih ya. Nah, lanjutannya wastahlil aklan ma musallin wa hulila ya, dan ya halalkanlah makan kamu serta tempat sholat kamu gitu ya yang benar-benar halal gitu. Artinya fa'alaika maka wajiblah bagi kamu wa in kanat laka himmatun, kalau kamu punya himmah, punya keinginan fi ibadatillahi ta'ala ya dalam ibadat pada Allah Ta'ala antaddatani wal harama, hendaklah kamu jauhkan daripada makanan yang haram wa syubhat dan syubhat fi aklika pada makanan kamu wa musallaka dan tempat sholat kamu wa saubaka dan baju kamu li arba'ati usul umurin ya pada 4 macam ini. Jadi kalau kamu punya himmah untuk bisa melaksanakan ibadat pada Allah, jauhkan tuh ya daripada makan, pakaian dan tempat dari ya yang syubhat dan yang haram gitu ya. Nah ya ini ada 4 ya macam nih. Al-awwalu pertama ada mukhtilafil a'immah. Yang pertama bahwa yang haram itu tidak menjadi suatu ikhtilaf ya ulama tuh fi sihhatiha tentang sahnya tuh ibadat.
Wazalika yang demikian itu annal Imam Ahmad, bahwa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala zahaba berpendapat ila adami sihhati sholati, ya tidak sahnya itu salat fil makani pada tempat awisaubi atau baju al magsubi yang boleh merampas, awisnya awil masruki atau mencuri. Ya, jadi kata Imam Ahmad nggak satu salat ya pada pakaian tempatnya yang boleh ya rampasan ya atau juga boleh mencuri ya. Wasani hazaran min nari jahannama, yang kedua adalah kamu merasa takut dari ancaman neraka jahanam. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, sungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim itu secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim, hanya saja memakan di perut mereka, yaitu naron, api neraka. Wa saya selauna sa'ira, mereka akan dimasukkan ke neraka. Nah itu ya, kalau kita makan ya makanan yang haram. Wa sallallahu Nabi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dan Rasulullah SAW bersabda, kullu lahmin, setiap daging nabata yang tumbuh ya min suktin, dari yang haram, pannaru aula bihi, maka neraka lah yang utama baginya ya. Jadi kalau kita makan makanan yang haram ya, larinya tuh utamanya ke neraka gitu ya. Wasani anna akilar haram, yang kedua orang yang makan makanan yang haram, wasubhati, dan makanan yang subhat, matrudun, dia itu akan tertolak, la yuafiku lil ibadati, tidak mendapat pertolongan di dalam ibadat, id la yasluhu, karena enggak cocok li khidmatillahi ta'ala, untuk berkhidmat kepada Allah Ta'ala, illa ya kullu tahirin mutahharin, yaitu setiap yang suci dan yang dapat menyucikannya. Kita qala al-Ghazali, berkata Imam Ghazali fi minhajihi ya, di dalam kitab minhajnya, alaihissallahu ta'ala qad mana al-junuba minad dukhuli fi baitihi, bukankah Allah telah melarang orang yang berjunub masuk ke rumah Allah, artinya masuk ke masjid kita ya, min ya an masjid kitabihi, dan juga Allah larang untuk menyentuh ya kitabnya Al-Quran. Qala azza min qailin, maka berkata Allah tuh, wala junuban illa abiras sabil hatta tagatasilu, dan enggak boleh tuh ya orang yang junub itu ya masuk ke masjid sehingga dia itu mandi tuh. Wa qala Allah Ta'ala, Allah berfirman lagi, la yamassuhu illal mutahharun, enggak boleh menyentuh memegang Al-Qur'an kecuali orang yang suci gitu. Ma'annal janabata wal hadasa, serta bahwa junub dan hadas amrun mubahun, ini adalah suatu kerjaan yang mubah. Pakai pak, kenapa? Biman huwa ya gitu ya, biman huwa munghamisun fi qazaril haram. Nah, betapa tuh orang yang bergelimang di dalam kotoran yang haram, artinya ya makanan atau naja satu sukti wa subhati, dan kenajisan ya keharaman dan subhat. Wa mata yud'a ila khidmatillahil azizi, ya kapan-kapan dia itu dipanggil untuk berkhidmat kepada Allah Al-Aziz, wa zakarahu, dan dia ingin ya wa zakarahu syarifu subhanahu ya, dan dia menyebut nama Allah yang mulia. Kalla, tidaklah mungkin, fala yakunu zalika abadan, tidak akan terjadi selamanya ya kalau dalam keadaan junub dan ya kotor tuh gitu ya, nah gitu ya.
Qala Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, berkata ya Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, at-ta'atu mahzunatun fi khazainillahi ta'ala. Ya, ibadat itu tersimpan di dalam gudangnya Allah Ta'ala. Wa miftahuha, dan kuncinya tuh gudang itu ad-du'a'u, yaitu doa. Wa asnanuhu al-halalu, dan gigi kunci itu adalah makanan yang halal gitu ya. Nah ya, jadi kalau kita ya makanan kita yang haram itu kita nggak bisa buka ya kebaikan-kebaikan tuh gitu ya. Nah itu maksudnya ya tuh ya, tuh kata Yahya bin Mu'adz gitu ya. Nah ya jadi apa tuh ya ilal ya, nah, maka doa asnanuhu al halal. Faiza lam yakun lil miftahi asnanun, kalau ya gitu ya. Nah kalau kunci itu nggak ada giginya gitu ya, falayan fatihul babu, maka nggak terbuka pintu itu katanya. Faiza lam yanfatik, apabila enggak terbuka babul khazanati, pintu gudang, kaifa yasilu ila ma fiha minat ta'am, bagaimana dia bisa sampai bisa dapat melaksanakan ibadat gitu ya. Jadi orang yang makan makanan yang haram ya atau syubhat, dia enggak bakal bisa dapat melaksanakan ibadat gitu ya, karena kuncinya enggak ada giginya, los gitu ya. Kan kalau kunci itu nggak ada giginya kan kita putar-putar nggak bakal nyangkut gitu ya. Nah gitu juga ya doa ibadat ya, kalau dari makanan yang haram, nah itu nggak bakal bisa terjadi gitu ya. Nah itu ya. Wasalisu, yang ketiga, anna a'akilal harami wasubuhati mahrumun min fi'lil khairi. Ya, yang ketiga bahwa ya, makan yang haram atau subhat itu tercegah, terhalang untuk melaksanakan kebaikan. Pak ini tapaqalahu, sekalipun ya itu berbetulan ya dia bisa melaksanakannya fi'la khairin ya, fahuwa mardudun alai khairu maqbulin minhu, maka kerjaannya itu tertolak dan enggak diterima gitu ya. Nah, Pak Izan, kalau begitu la yakunu lahu min zalika, mesti ada pada yang demikian itu illal ya ana awal qadira wa syughlal waqti, ya kecuali yang ada pada dia itu ya capek, letih ya, wal qadar ya gitu. Qadar itu artinya keruh, nggak ada hasilnya, wa syughlul waqti, dan kesibukan waktu doang ya. Jadi orang yang ibadat dengan makanan yang halal, yang haram dan subhat, itu hasilnya hanya capek dan letih gitu ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi, kamin qaimin laisa lahu min qiyamihi illa saharu. Berapa banyak orang yang ya salat malam, bangun malam, yaitu tidak ada bagi orang itu ya pahala ibadatnya kecuali ya begadang doang gitu, sahar ya bergadang. Wa kamin shaimin, berapa banyak orang yang puasa, laisa lahu min siyamihi, tidak ada ya pahala buat apa dari puasanya itu ilal ju' wal zom'a, ya kecuali ju' dan zoma, yaitu haus itu ya, atau wal atasna itu ya. Nah, wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya, nah, ya la yaqbalullahu salatam ri'in fi jawfihi haramun, ya kata Ibnu Abbas, Allah tidak akan terima salatnya seseorang sedangkan di perutnya itu ya ada makanan haram gitu ya. Qala al-Ghazali, berkata Imam Ghazali fi minhajihi
ya dalam kitab minatnya wa aulal qaulaini indana, yang paling utama paling bagus dua pendapat menurut kami fil parki bainal halalil halal bainal haramil mahdi was subuhat, yaitu perbedaan antara haram yang sebenarnya dan subhat, yaitu annal haramal mahda ma yakunu bihi ilmun aw ghalabatu zannin. Nah, yang dikatakan haram mahdah itu haram murni, yaitu yang tidak ada baginya itu pengetahuan, artinya dia nggak tahu atau dengan sangkaan yang kuat itu ya. Jadi kalau yang dikatakan benar haram tuh yang kita nggak tahu dah ya gitu ya. Nah, tuh ya. Wa syubhat, sedangkan syubhat ma iza tasawatil amarat. Kalau syubhat itu yang tanda-tandanya sama, hatta tabakasakan, sehingga yang terting yang ada padanya itu ragu. La yakunu li ahadiha tidak terjadi salah satunya tarjihun, yaitu kekuatan indaka menurut kamu, haitsu yusbihu, sehingga menyamarkan annahu halalun wa yusbihu, yaitu tersamar bagi kamu tuh halal, wa yusbihu annahu haramun, atau tersamar padanya itu yang haram. Fastabaha amruhu alaika, maka samarlah ya masalahnya ini kepada kamu ya, gitu ya, wal tabasa haluhu, dan juga keadaannya tersamar, nggak ketahuan gitu ya. Nah itu ya. Somal imtina anil ladzi huwa haramu mahdin khatmun wajibun. Kemudian mencegah dari makanan yang benar-benar haram itu hukumnya wajib gitu. Artinya nggak boleh kita ya diketin tuh yang haram benar-benar gitu. Nah ya. Wa anil ladzi huwa subhatu, ya kalau yang subhat nih takwa wa war'in, ya kalau menjauhkan tuh dari yang subhat itu termasuk takwa dan wara gitu ya. Cuma kemudian tawi olehmu mahu wal aslu fi hadzal bab, apa yang menjadi dasar dalam bab ini, wa huwa, yaitu annahuna say'aini, di sini ada dua ya. Ahaduhuma, salah satu keduanya hukum syar'i ya wa zahiruhu, yaitu hukum syara dan zahirnya, wasani hukmul war'i wa haqquhu, dan yang kedua hukum wara dan haknya gitu ya. Nah, fa hukmu syar'i, maka hukum syara nih ya, anta huzama ataka, yaitu dalam hukum syarat nih kamu menerima, kamu ambil ya ma ataka, yang datang kepada kamu, memang ya dari orang zahiruhu salahun, yang zahirnya itu baik, wala tas'al, dan kamu enggak tanya, illa an tatayaqana annahu ghasabun aw haramun, kecuali yang kamu yakin bahwa itu boleh merampas atau haram bi'ainihi ya. Nah, ya gitu. Nah, jadi kalau menurut hukum syara ada orang kasih kepada kita tuh sesuatu ya, nah kita ambil ya, kita nggak perlu tanya-tanyain tuh tabahasu tuh ya, nggak perlu tanya ya, kecuali kalau kita yakin dia itu boleh merampas atau yang haram gitu ya. Nah gitu ya, jadi kalau orang kasih kepada kita sesuatu nggak usah kita tanya, terima aja, kecuali kalau kita ya tahu, kita yakin bahwa dia boleh ngerampas. Orang bawa apa tuh ya, bawa rambutan, buahan gitu
gitu. Nah kita dibagi, nah itu ya, nah terima aja gitu ya, nah ya terima dah gitu ya, nah itu halal gitu ya. Nah kecuali kalau kita ragu nih, dia lu dari mana nih ya rambutan gini, lu nggak punya pohon rambutan ya, tahu-tahu bawa rambutan nih, jangan-jangan pun orang lu bentikan gitu ya, itu dalam ya keyakinan kita atau sangkaan kita tuh katanya kita ya, nah gitu ya, nah gitu ya tuh dalam zahir tuh ya, anahu wasabun boleh merampas, boleh metik pun orang atau haram ya. Nah, wa hukmu syar'i ya, sedangkan hukum wara Allah ta'khuza say'an min ahadin, jangan kamu terima ya dari seorang hatta tabahasa anhu, sehingga kamu tanyain, kamu bahas. Ya talwasi tinggi bahwa habis wisnya itu bahasan walas tasqiqa yatul istisqa, dan sampai batasnya puncaknya dah batas taikinu, sehingga kamu yakin annahu la subhata fihi, sehingga kamu yakin enggak ada subhat padanya bihalin ya, dengan keadaannya. Wa illa, kalau ada subhat fatarud dahu, hendaklah kamu tolak gitu ya. Hukum tadi kalau hukum syara, jadi kalau orang bagi itu kepada kita mana aja buahan ikan dari mana ya, ambil aja udah dari mana gitu, nggak usah tanya-tanyain. Nah kecuali kalau kita ya ragu nih gitu, dibagi ikan, lu dari mana ikan nih gitu ya, nah gitu, nah boleh tuh ya kita tanyain lah gitu, supaya jadi jangan ada kesubhatan atau keraguan gitu ya. Nah kalau enggak ya udah terima aja ya gitu ya, itu hukum syara gitu ya. Nah ya hukum fikih gitu ya. Nah kalau hukum tasawuf ya, nah itu kita tanyain, dikasih ya, nih ikan nih lu dari mana ya, beli mancing ya, ini di mana mancingnya, ngempang orang nah gitu ya, nanya mancing mana gitu, nah tanyain tuh gitu ya, sehingga jelas bagi kita tuh nggak ada kesubhatan. Itu dia namanya wara ya, tasawuf itu ya. Jadi kalau hukum fikih pokoknya nih bagikan, udah ambil lah, pepes lah, makan enak kan gitu ya. Orang boleh bagi halal gak? Halal secara zahir gitu kan ya, orang boleh bagi. Nah kecuali kita boleh ya, nah ngambil orang lagi bawa kita rampas, nah itu kan haram. Jadi bagi kita nyukin nih, nah gitu ya. Nah ya tuh ya, tuh hukum gitu, tuh hukum fikih ya gitu. Orang kasih nasi bok, orang kasih kue gitu, besok tuh hari apa tuh Natal, ya udah makan aja ya, jangan ditanyain gitu ya. Bagi nih hari Natal nih gitu ya, bagi tuh ada nasi wok, ada kue ya, kue apa, kue ya, kue Natal yang iya iya kue Cina iya, itu Cina tuh gitu, one besok lah awal Imlek iya, kue Natal gitu ya, bagi makan ya, mau bagi gitu. Nah kalau mau tasawuf nanyain gitu, dari mana kan gitu ya, dari sana, dari sini cek kuno gitu ya, apa gitu ya. Nah ya kalau hukum ya, nah, tasawuf itu ya gitu. Nah kalau hukum fikih pokoknya makan aja dah gitu ya. Nah tuh ya. Nah, aju ayatul basitu gitu. Wa illa patru. Fasyar'u maudu'un alal yusri wasamaha. Kalau syara itu ya menetapkan sesuatu itu dengan mudah dan gampang gitu, itu syara. Gitu. Wal war'u kalau wara ya tasawuf maudu'un fi alat tasdid, yaitu ya nah ya dilaksanakan dalam yang berat tuh, wal ihtiyat dan hati-hati.
wakila huma fil asli wahid. Keduanya dalam dalil asalnya itu sama gitu ya. Walakin li syar'i hukmani, akan tetapi dalam syara ini ada dua hukum, yaitu hukmul jawaz wa hukmul afdal al akhwat ya. Dalam syara ini ya ada dua hukum, hukum jawaz yang boleh dan hukum yang hati-hati dan yang paling afdal gitu ya. Fal jaizu, maka dikatakan hukum yang jawaz ini boleh, yuqalu dikatakan hukum syar'i, yaitu hukum syara, hukum fikih. Wal afdal al akhwat, dan sedangkan yang cari yang lebih afdal, yang lebih hati-hati itu disebut baginya hukmul war'i, yaitu hukum wara tasawuf ya. Fahuma ya, maka keduanya ma'a ya sama yuzuhuma, serta berbeda keduanya wahidun fil asli, pada dasarnya satu juga sama ya, hukum syara juga tuh gitu ya. Fa'in kulta, kalau kamu katakan wa iza jazal bahsu wal istisqa'u, apabila boleh ya membahas, meneliti, wal istisqa, dan juga dengan ya cara mendetil an kulli syai'in, dari setiap sesuatu, fasada alaina, maka rusaklah bagi kita mana huzuhu, yang kita terima fi hadzal zaman, pada masa kita sekarang, wa ta'azzaral amru ya bimaratin, maka jadi uzur ya, jadi enggak terlaksana dengan semata-mata itu ala sahibil war'i, buat orang yang wara. Idla buddalahu, karena mesti ya bagi dia tuh orang yang wara ini min balagin, yaitu harus ada ya biaya ya yuballi ya belughuhu ila ta'ah, yaitu ada biaya atau ya makan yang bisa menyampaikan dia tuh untuk ibadat ya. Buat orang yang wara juga yaitu mesti ada ya suatu penunjang ya buat jadi ya kuat dalam ibadat, yaitu ya bulghah, yaitu ya makanan apa tuh ya, makanan biaya atau apa gitu ya. Nah itu ya. Maklam, ketahui olehmu anna tariqal war'i sadidun ya, tahuilah olehmu bahwa jalan untuk menuju wara ini berat, sulit gitu. Wa anna man qasada sulukahu, bahwa orang yang menuju jalan ya kewaraan ini yustaratu, disyaratin alla yuwattina ya nafsahu ya begitu ya, ayustaratu ayyuwatina ya, bahwa orang yang menuju jalan kewara ini disyaratkan dia itu memantapkan tuh ya nafsahu, dirinya, wa qalbahu, dan hatinya, ala ihtimali siddati, untuk menahan kesulitan. Jadi kalau kita mau jalan menuju ke ya tasawuf nih wara, itu mesti kita mantepin dalam hati kita, diri kita ini untuk menerima yang sulit, yang berat gitu. Wa illa, kalau nggak mau menerima seperti itu ya gitu ya, wa illa fala yatimu lahu zalika, maka nggak bakal sempurna ya jalan ke tasawufnya nih, waroknya gitu ya, kalau nggak mau nahan ya kesulitan tuh ya, berat itu ya. Walihazal makna, dengan pengertian ini, sarakal kasiru min ahlil war'i, maka berjalanlah ya orang-orang yang wara ini, kebanyakan dari kalangan orang yang wara, wasabikuna ya, dan orang-orang yang dahulu tuh ya ila jabali Lubnan, yaitu ke gunung Libanon sono ya, wa ghairihi, dan yang lainnya. Fakata
iktasaru maka mereka membatasin diri mereka ala aklil hasisi yaitu makan tumbuh-tumbuhan rumput-rumputan wasamaratin dan juga buah-buahan tapi hatin yang berjatuhan la subhata fiha mujalun yaitu yang tidak ada subhat sama sekali gitu ya. Nah, jadi di kalangan dulu tuh orang-orang yang jalanin suluk ya untuk keapikan begini kewaraan itu ya mereka itu kebanyakan ya pergi tuh ke gunung-gunung ya gitu ya. Nah, ini dicontohkan gunung Libanon sono ya. Nah, gitu ya. Nah, mereka tuh ya membatasi sendikinya untuk memakan tumbuh-tumbuhan tuh ya, makan rumput, makan daun-daunan yang ada tuh di hutan, di gunung. Nah, itu kan halal, nggak subhat karena itu punya pemerintah kan, lalu ada yang milikin gitu ya. Nah, mereka makan itu tuh ya, hasil samarat atau buah-buahan yang ya jatuh-jatuh tuh ya dari pohonan. Nah, gitu ya, yang nggak ada subhat padanya sama sekali gitu ya. Nah, itu ya itu kerjaan orang-orang yang dulu tuh ya kayak Uwais Al-Qarni kan. Nah, mereka tuh lebih senang tinggal di hutan daripada di kota gitu ya. Karena kalau di hutan itu ya makanan yang mereka makan itu halal kan gitu ya. Nah, kalau di kota kan ya makanannya udah ya tasabuh ya, udah bercampur ya dengan subhat haram apa semua gitu ya. Nah, kalau masih di kampung kan di hutan, nah itu masih halal itu. Mereka makan itu tuh ya, makan daun-daunan apa ya sehingga dikata ikhdar ya badanuhu sehingga tuh sehat badannya gitu ya. Makan daun ini ya kan itu mengandung apa ya vitamin gizi kan gitu ya. Nah, karena udah biasa makan gitu kan enak udah ya kayak kambing dah gitu ya. Nah, kemakan tuh sehat itu ya. Nah, ya kalau kita nggak belum biasa ya, kalau udah biasa begitu enak udah kan itu ya tumbuh-tumbuhan gitu. Nah, sehingga tuh mereka tuh bebas daripada yang namanya haram dan subhat ya, sehingga ibadatnya tuh ya doanya itu makbul ya karena nggak tercemar makanannya tuh dari yang haram atau subhat ya. Kalau kita makan yang subhat yang haram ya itu doa kita kan ya Allah nggak akan terima doa kita. Gimana Allah mau terima tuh makanan kita aja haram gitu ya atau subhat gitu. Nah, itulah ya mereka tuh orang-orang sabikuna ya, orang-orang dulu tuh ya mereka tuh lari ke jabal ya, ke gunung gitu ya untuk cari makanan yang benar halal. Nah, paman ya gitu ya gitu ya. Paman pamin himmatihi ila niyatin mimun manzilatil war'il a'la gitu. Pamin simmatir ya himmatuhu ya tanda-tanda ya himmat tinggi himmanya itu ila niyatin ya ila ya niyati manzilatil war'i ya untuk niat untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi itu manzilatil war'il a'la yaitu untuk mendapatkan kedudukan warok yang tinggi itu ya gitu. Maka alaihi ayyahtamila sadaida maka hendaklah ya wajiblah bagi dia itu. Jadi siapa orang yang punya himmah ya niat untuk mendapatkan kewaroan yang tinggi maka mestilah dia itu ayyahtamila sadaida menahan kesulitan kesusahan ya gitu ya ya yatimah sadaida wa yasbiru alaiha dan dia sabar atas kesulitan tersebut gitu ya wa yasluku tariqa ulaika ya dan mereka jalan mereka tuh para ya salafus saleh liyana laman zilatahum supaya dia juga dapat kedudukan seperti mereka tuh gitu ya. Nah, itu wa amma in aqama bainan nasi adapun ya jika dia itu ada di tengah-tengah kalangan orang banyak
Wa akala mimma yatadawalunahu, dan dia makan apa yang beredar padanya, ya gitu ya. Yatadawalun ya, mereka bi aidihim pada tangan mereka. Falyakun indahu, maka jadilah ya dia itu di sisinya tuh orang-orang itu biman zilatil mayiti, ya kedudukannya seperti mayit. La yuqaddimu alaiha, ya yang tidak akan ajukan padanya illa indad darurati, ya kecuali dalam keadaan darurat itu ya. Nah gitu ya. Jadi kalau kita nih ya tinggalnya tuh nggak mau di apa tuh ya di hutan ya seperti begitu. Nah kita tinggalnya di tempat keramaian orang banyak. Nah kita pengen dapetin ya derajat tuh kewaraan yang tinggi. Nah bagaimana tuh caranya? Nah itu ya kita ada di tengah-tengah mereka, ya kita ini ya laksana ya si mayit, ya laksana orang mati gitu ya. Nah diri kita nih, nah yuqaddimu alaiha illa inda darurat, tidak akan kita tuh ya akan terima, akan makan ya kecuali dalam keadaan darurat ya gitu ya. Kalau kita mau ya dapat derajat yang gitu, sedangkan kita nih adanya di tengah-tengah orang ramai gitu kan ya, beredar segala macam-macam makanan dah tuh ya, yang subhat, yang halal, yang apa kan kumpul atau yang haram itu kan. Nah maunya kita kalau emang kita pengen dapatin seperti itu, nah kita ya dikatakan seperti mayit dah ya. Mayit kan nggak punya apa tuh keinginan apa, udah ya kecuali kalau darurat dah ya. Nah gitu maunya. Jadi ada makanan, ada apa ya, liatin aja dah ya, jangan kita ya berani untuk ya mengambilnya. Nah kalau kita ambilnya ya berarti kita keluar daripada ya garis ya kewaraan, keapikan gitu ya tuh ya. Nah kalau mau yang selamat tadi larinya ke gunung kan, sono gitu, tinggal dari sono gitu ya. Nah kalau kita kan sekarang susah, gunung mana, menggunung udah rame semua. Iya ya, di Pamijahan sono udah rame. Gunung Semeru meletus. Mana susah udah, mau di hutan lindung rame ya, orang dapat paranin kan gitu ya. Nah kita sekarang ya mestinya ya di tengah-tengah orang banyak gitu ya. Itulah yang dikatakan Imam Ghazali kain bain ya, ada seperti nggak ada gitu. Jadi ada kita tuh seperti juga nggak ada ya. Jadi kumpul ada orang nggak ada orang sama gitu ya, nggak ada bedanya sama gitu ya. Kalau kita pengen dapetin ya derajat makom seperti itu ya gitu ya, gitu ya. Artinya jadi jangan ya dia tuh ya gitu ya seperti mayit lah yuqad dimutu ya gitu. Nah gitu ya. Falyakun ya milatil mayit itu la yuqaddimu alaiha illa indadaru. Summa la yatanawalu, kemudian tidaklah dia makan ya gitu ya. Summa la yatanawalu minhum, tidaklah dia terima atau makan dari mereka illa bimiqdari ma ya belughuhu ila ta'ah, yaitu sekedar yang buat nunjang ibadat gitu ya. Nah sekitar itu katanya ya ila ta'ah. Yakunu lahu uzrun, maka jadilah buat itu uzur, artinya dimaaf bizalika dalam keadaan seperti itu, wala yaduruhu, enggak jadi nyusahin daruratin. Wa in kana fi aslihi subhatun, kalau barang itu pada dasarnya itu subhat. Itu ini barang memang dasarnya subhat. Nah gimana tuh? Fa innallaha ta'ala aula bil uzri, maka Allah lah yang lebih utama memaafkannya.
Walihadza qala Al-Hasanul Basri rahimahullah taala, dengan ini Imam Hasanul Basri ya berkata ya, pasada suku fa'alaikum bil kuti ya. Kata Hasan bil Basri, pasar-pasar udah rusak ya, fa'alaikum maka wajiblah bagi kamu bil kuti untuk makan makanan pokok gitu ya. Nah gitu ya. Walaqad balagani, sungguhnya telah sampai berita kepada saya an Wahb bin Warad, dari Wahab bin Warad rahimahullah taala, annahu kana, bahwasanya dia tuh Wahab bin Warad tuh yujawiu ya, ya nafsahu ya, dia itu membuat dirinya tuh lapar yauman, satu hari, au yaumaini atau 2 hari, au salasan ya, atau 3 hari. Tuh Wahab ya, ya bin Warad ya, itu mendirinya tuh dibikin lapar, artinya dia lapar terus, sengaja dirinya lapar tuh 1 hari, 2 hari atau 3 hari ya, karena takut daripada makanan yang subhat, karena pasar-pasar tuh udah rusak katanya ya, sedangkan kita butuh makanan pokok gitu ya. Pasarnya tuh rusaknya pasar itu bukannya ya, ya, karena penjualan itu ada subhat, ada haram gitu, itu bercampur udah gitu ya. Nah itu ya. Soma ya'huzu ragipan, kemudian si Wahab bin Warad tuh ambil ya sepotong roti, wayakulu, dan dia bilang ya, dimakan roti dibilang, Allahumma ya Allah, innaka ta'lamu, sungguhnya engkau mengetahui, anni la aqwa alal ibadati, saya ini enggak kuat untuk ibadat, wa ahsaddofa, dan saya takut jadi lemah, wa illa, kalau enggak, lam akiluhu, saya tidak akan makannya. Jadi begitu dia mau makan nih ya, roti itu ya, udah 2 hari 3 hari dia makan, nah diambil sepotong roti, bilang ya Allah, engkau mengetahui bahwa saya enggak kuat untuk melaksanakan ibadat dan saya takut jadi lemah ya, nah saya makan nih gitu. Wa illa, kalau enggak takut itu katanya lam akiluhu, saya enggak bakal makan katanya gitu ya. Allahumma ya Allah, in kana fihi syai'un, kalau ada pada makanan ini sesuatu min khabasin, ya di suatu yang kotor gitu, aw haramin, atau yang haram, fala tu'akhidni bihi, janganlah engkau seksa saya dengan sebab ini. Summa yabullur ragifa, kemudian dibasahin tuh roti gitu ya, bil ma'i, dengan air, payak kuluhu, maka dia makannya tuh ya, begitu gitu tuh ya, saking hati-hati apiknya dia tuh gitu ya. Nah fahazani tariqani ngelit tabaqatil ulya, inilah 2 jalan ya untuk tingkat yang utama, min ahlil war'i, dari orang-orang yang wara, bima ta'allumuhu, yang dia tahunya gitu ya. Wa amma mandunahu falahum ihtiyatun, adapun selain daripada yang dibawa mereka, maka mereka juga ihtiyat, itu hati-hati ya. Nah wabahasa ala miqdarin, dan dia meneliti sekedarnya. Walahum aidon nasibun minal war'i, juga mereka dapat bagian daripada wara, ala miqdarin, atas kadarnya gitu. Wa yuqaddiru ma ta'anni ya, dan ya, wa biqadri ya, wa biqadri ma ta'anni tanalu ma tamanni gitu. Sekedar yang dia tuh ta'anni, hati-hati, dia bakal dapetin apa yang dia harapkan gitu ya. Jadi ya, biqadri ta'anni ya, tanalu ma tatamanna ya gitu ya, gitu matamanni ya, atau juga biqadri ma tata'anna liyana tanalu ma tatamanna ya, kadar dia tuh hati-hati maka didapat apa yang dia inginkannya.
Wallahu ta'ala la yudayyi'u ajra man ahsana amala. Allah tidak akan sia-siakan pahala orang yang berbuat amal tuh ya, baik amal baik gitu ya. Wa huwa alimun bima yaf'alun. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Intaha, selesai itu ya, mulkhisan min minhajil abidin, yang dipetik diambil dari kitab Minhajul Abidin lil Ghazali widiyadatin ma, dengan tambahan itu. Nah tuh ya, jadi ya pengen dapat kita sesuatu kedudukan ya, nah ya bersihin tuh ya, halalin makanan kita gitu ya. Wasum wala ya, dan puasalah kamu gitu ya. Wala tazunna, jangan kamu sangka anna sauma, bahwa yang dikatakan puasa itu ya apa, kuat tarkut ta'am wasarab. Yang dikatakan puasa itu meninggalkan makan dan minum. Artinya yang dikatakan puasa, jangan kamu sangka kalau yang namanya puasa itu nggak makan nggak minum, wal wika, dan nggak jima katanya pakot itu. Bahkan yang dinamakan puasa tama musyami, sempurnanya puasa itu yakubul jawari ya, mencegah anggota tubuh kulluha semua amma yakrahullahu ta'ala, yang Allah nggak senang. Yang namanya puasa itu kita jaga anggota tubuh kita dari perbuatan-perbuatan yang Allah nggak suka, itu namanya puasa. Hanya jangan dikatakan puasa itu nggak makan nggak minum gitu ya. Jadi yang namakan puasa itu jaga, udah nggak makan nggak minum, jaga anggota tubuh kita tuh puasa ya. Kalau suruh di Ya Ulumuddin ada puasa awam, puasa khusus, ada puasa khusus 3 macam tuh ya. Puasa awam ya, puasa orang awam nggak makan nggak minum, tapi anggota tubuhnya bebas ya gitu ya. Nah kalau yang khusus ya, nggak makan nggak minum, nah jaga anggota tubuhnya nggak berbuat maksiat dalam puasa gitu. Nah kalau khusus, nah itu puasa orang khusus nggak terlintas ya di hatinya itu untuk makan, buka dan sahur gitu ya, nggak ada gitu ya. Jadi nggak mikirin itu puasa khusus gitu ya. Nahnya di sini jangan kamu sangka tuh bahwa puasa itu ninggal nggak makan nggak minum ya, bahkan sempurna puasa itu mencegah daripada anggota tubuh semuanya apa yang Allah nggak suka padanya. Wi antahfazal aina anil manzari ilal makarihi, jaga yaitu ya mata dari ngelihat yang enggak disenang sama Allah ya. Wal lisan, dan jaga lidah anin nutki, dari bicara bima la yaknika, yang enggak ada perlunya, enggak ada manfaatnya. Lagi puasa jangan banyakin ngomong ya. Kalau ngomong yang ada artinya itu sama juga puasanya udah ya cedera dah ya, jelek itu. Fala tagtabihi, jangan kamu gibah ya dalam puasa nih. Wala tastumbihi, jangan kamu caci maki orang lagi puasa gitu. Bahkan la tatakallamu, jangan kamu bicara illa bima yuqarribuka ilallahi zulfa, kecuali bicara yang bakal mendekatkan diri kepada Allah tuh ya. Kalau ya bicara dalam puasa tuh bicaralah yang bisa mendekatkan ibadat pada Allah. Wal uzun, jaga kuping anil istimai, dari mendengarkan ila ma harramallah, yang Allah haramin tuh ya. Ini ada puasa gitu ya, ada puasa nih gitu, supaya kita dapat nilai puasa tuh benar-benar gitu ya, gitu ya. Pas nih mau puasa besok gitu ya, bulan Ramadan. Nah ini ngetin nih, kalau puasa tuh bukan ya nggak makan nggak minum aja ya. Nah jaga anggota tubuh kita tuh gitu ya. Jadi jaga mata, jangan ngelihat yang sembarangan, jaga kapal mulut, jangan ngomong yang nggak ada artinya, jaga kuping, jangan dengerin yang nggak ya gitu ya. Nah gitu ya. Nah
gitu. Istima' ila ma haramallah tuh ya, jangan dengerin apa yang Allah haramin didengar. Fa innal mustami' syarikul qail, karena orang yang dengerin itu yaitu sahabatnya, syarikatnya orang yang ngomong. Dia ngomong, kita nggak ngomong, kita dengerin, kan sama. Nah gitu, coba kalau kita dia ngomong, kita tinggal, dia nggak jadi ngomong kan gitu ya. Nah, ya, ini kita dengerin, nah sama gitu ya. Nah, ya, nah, syarikul qail wa huwa ahadul muqtabina, ya, yaitu yang dengerin salah satu daripada orang yang ghibah gitu ya. Wa kadzalika, begitu juga takupu jami al jawahri, jaga seluruh anggota tubuh kita, kama takupul batna wal faraj, sebagaimana kamu jaga perut dan faraj, kemaluan gitu ya, jaga tuh. Fabil khabari, dalam hadis Rasulullah bersabda, khamsun yupatir nasaim, ada 5 macam yang dapat membatalkan orang yang puasa. Apa tuh ya gitu ya, fa'il al kazibu, bohong, wal ghibatu, ghibah, ngomongin orang, wan namimah, ya sama ya, namimah tuh ya, bawa omongan, wan nazru bisahwatin, dan memandang dengan syahwat, wal yaminul kazibah, dan yang kelima sumpah palsu gitu ya. Ini 5 dapat membatalkan orang yang puasa ya. Puasanya batal, apa pahalanya yang batal gitu. Nah ini ya, ada beda pendapat. Imam Syafi'i bilang ya puasanya nggak batal, pahalanya yang batal, yang enggak. Kalau Imam Ahmad bin Hambal pahalanya kagak, puasanya juga batal gitu ya. Jadi kita lagi puasa nih ya, nah kita memandang yang syahwat tuh ya, sampai membangkitkan syahwat kita, nah itu berarti pahalanya kagak, wajib qada itu ya. Kalau Imam Ahmad bin Hambal, kalau Imam Syafi'i ya pahalanya aja yang kagak gitu. Kan capek-capekin doang dari pagi nyampe sore ya, kita nahanin ya. Nah, pengen makan, pengen minum ya, pahalanya kagak gitu ya. Nah, itu ya. Sahabat-sahabatin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama shaumu junnatun. Rasulullah bersabda, puasa itu adalah benteng. Fa iza kana ahadukum shaiman, apabila salah seorang itu puasa, fala yarfus, jangan berbuat lepas ya, buat dosa ya. Wala fusuka, jangan berbuat fasik ya, sama dosa juga ya. Wala yajhal, jangan berbuat bodoh, artinya tuh nyakitin orang ya, itu ngatain orang tuh jahil namanya ya. Fa ini mro'un qatalahu, kalau ada seorang mau bunuh kamu, hausa tamahu, atau caci maku kamu, fal yakul ini shaimun, maka bilangin dia ini shaimun ya, saya ini lagi puasa gitu ya. Tuh ya, nah gitu ya. Kalau gua nggak puasa sih lu udah ya, jangan begitu ya. Nah ya gitu. Nah itu ya. Sumajtahid, kemudian berusahalah kamu antapatura ala to'amin halalin. Kemudian kamu berusaha kalau berbuka yaitu dengan makanan ya yang halal. Itu ya, usahain. Jadi kalau kita puasa ya, makanan kita tuh yang buat kita berbuka yaitu yang halal itu, jangan yang subhat, apalagi yang haram itu. Wala tastaksir minhu, jangan banyak-banyak ya, empung yang sayang ya, nasir minhu. Fatazidu ala ma ta'kuluhu kullalailatin, jangan sampai ya, banyak-banyak itu jangan sampai melebihi apa yang kamu makan setiap malam. Li ajli siyamika, karena kamu puasa. Fatudayyi'ul maqsudu bisaumi, maka hilanglah tujuan berpuasa. Min kasri sahwatika, untuk menghancurkan ya syahwat kamu ya. Kan tujuan puasa itu kan
melemahkan syahwat, ya, makan hawa nafsu, ya, supaya kita nggak ada kepengenan tuh, ya, dari sisi makan apa semua gitu. Itu tujuan daripada puasa gitu, ya. Kasih tahu tuh. Watan ibuku wataka, dan untuk melemahkan kekuatan kamu, litaqawwiya biha alat takwa, supaya membantu dalam perbuatan takwa. Nah, kalau kita banyak makan, jadi bikin lemes, ya, bikin ya malas gitu. Fa innaka iza akalta ai sama pataka. Sungguhnya apabila kamu makan tuh, ya, sama pataka, menjadi hidup apa yang luput bagi kamu. Ya, kalau kita makan yang tadi enggak, ya, itu bisa jadi hidup lagi, bangkit lagi gitu. Bahkan nadarok tapi hima pataka, sungguhnya kamu bakal mendapatin apa yang keluputan bagi kamu pisaumika, di dalam puasa kamu. Ya, kita lagi puasa kan, ya, kita nahan tuh hawa nafsu apa semua tuh, ya, kan gitu. Nah, begitu kita makan nih banyak, nah timbul dia, ya, ingin lagi kan, oh gitu, ya, jangan sampai begitu gitu, ya. Tadi kita lagi puasa kan hilang tuh, nggak ada kepengenan, ya kan. Kalau kita lagi puasa orang ajak ngobrol aja kita segen, ya, sampai lagi udah lohor ke sono, udah perut lagi kosong diajak ngobrol gitu, ya, emang enak. Ya kagak gitu, segen ya, puasa ngobrol kemudian tidur tuh kan gitu, ya. Ya, begitu malam, ya, buka gitu makan banyak, nah kembali lagi, ya, gitu. Yang tadinya segen siang, nah, ya, malam jadi udah tuh diajak ngobrol, diajak macam-macam gitu kan, tuh, ya. Nah, ya, tadarok tuh bima pataka fi saumika wa qad sakulat alaika ma'danuka, maka menjadi berat perut kamu tuh, ya, karena banyak makan, ya, kekenyangan, ya. Wama min wi'ain abghadu ilallah min batnin, tidaklah ada suatu wi'a, tempatnya yang Allah benci, ya, dari perutnya, mulia min halalin, perut yang diisi makanan yang halal. Perut yang diisi makanan halal tuh Allah benci. Nah, hampir lagi pakai faiza kana min haramin, bagaimana kalau sekiranya kita isi dengan makanan yang haram. Yang halal aja Allah tuh nggak demen, hampir lagi yang haram gitu, ya. Faiza arafta makna saumi, apabila kamu paham, ngerti, ya, pengertian puasa ini, fastaksir minhu mastata'ta, maka banyakin puasa semampu kamu, ya, sesanggup kamu sanggup, ya, puasa banyakinlah puasa biar banyak. Fa innahu asasul ibadati, karena puasa itu adalah pondasi ibadat, wa miftahul qurbat, dan, ya, termasuk kunci untuk pendekatan diri kepada Allah tuh, ya, dengan puasa, ya. Hanya jagalah puasa kita, ya, apalagi puasa sunnah, ya, yang disunatin bukan wajib, ya. Sekarang kita puasa, ya, gitu, nggak nahan tuh, ya, jaga anggota tubuh kita, perbuatan itu, ya, mendingan nggak puasa kan, ya, nggak capek, nggak ngapa kan gitu, ya, udah puasa, mata kita, bunga itu anggota kita lepas saja kan, ya, perut lapar kan gitu. Nah, kalau nggak puasa sih emang ketahuan kan gitu, ya. Nah, ini jangan sampai begitu, ya, udah puasa lapar nggak dapat apa tuh, ya, nggak dapat upah, ini sayang, ya, capek-capekin aja. Itulah, ya, yang Nabi kata kamin so'imin laisa lahu min siamin ilal ju' wal atos itu, ya. Berapa banyak orang yang puasa tapi nggak dapat nilai puasanya itu kecuali lapar dan haus itu, ya, karena nggak jaga anggota tubuhnya tuh gitu, ya. Nah, istilahnya wal hajjul baiti, ya, ya, pala, ya, la tarfus illa wala tafsuk wala tujadila, sancinta aja, ya, wal hajj itu, ya.
satu itu dah. Ini biar habis nih kemudian biar habis nih. Ini kalau bisa habis nih nyampe nah penutupan tuh enak ininya habis paran baru itu lagi.